Oke, baik, kita lanjut kembali topik kita untuk kelas 12 IPA ya, untuk anak-anak seluruh Indonesia. Nah, ini penurunan titik beku ya, delta TF. Nah, ini menurut Rawls, penurunan titik beku dirumuskan dengan ya, delta TF itu berarti titik beku pelarut murni kurang titik beku larutan. Jadi kalau air dia pelarutnya berarti 0 dikurang TF-nya, itulah deltanya ya. Delta TF boleh juga kita kalikan KF dengan molalitas untuk non elektrolit. Bukan delta TB-nya, delta TF sama dengan KF kali M kali I untuk elektrolit. Ini kita ganti TF ya, bukan TB. Salah nulis dikit ya. Nah, I-nya 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Ya, delta TF penurunan titik beku, M molalitas, KF tetapan penurunan titik beku molal, TF 0 titik beku pelarut murni, TF titik beku larutan, I faktor Van Hoff. Nah ya, yang penting diingat bedanya adalah kalikan I untuk yang elektrolit ya, KF kali M kali I. Untuk elektrolit kalikan I-nya. Langsung kita lihat contoh nomor 1 ya. Oke, ini kita perhatikan soalnya. Sebanyak 8 gram suatu zat yang memiliki massa molekul relatif 246 dilarutkan ke dalam 125 gram benzen. Titik beku benzennya 5,4 derajat Celcius dan KF-nya 5,1 derajat Celcius kilogram per mol. Maka pada suhu berapakah larutan tersebut akan membeku? Berarti yang ditanyanya adalah TF-nya. Jadi sudah setelah kita dapat nanti deltanya, baru kita dapat TF-nya. Ya, oke, kita perhatikan begini. Deltanya sama dengan molalitas kali KF ya. Berarti gram per mr kali 1000 per massa pelarut kali KF. Massa zat terlarutnya 8, mr-nya 246, kalikan 1000 per massa pelarutnya si benzen 125. Kali KF-nya 5,1, ketemu 1,33 derajat Celcius. Berarti titik beku larutan sama dengan titik beku pelarutnya si benzen kurang deltanya. Berarti ini titik beku benzennya 5,1, kita kurangi dengan deltanya 1,33. Berarti hasilnya 4,07 derajat Celcius ya. Maka jawabannya adalah A ya, tinggal masukkan ke rumus. Nomor 2. Ini dia soalnya, kita perhatikan sama-sama. Oke. Air radiator memiliki 75% massa air dan 25% massa etilen glikol. Itulah campurannya. Mr dari etilen glikolnya 62. Pada suhu berapakah air radiator tersebut membeku? Nah, jadi sama seperti soal nomor 1, kita cari dulu deltanya. Delta berarti ini KF ini ya, bukan KB ya. KF kali M ya. KF-nya 1,86 kali ini kan 25%, berarti artinya 25 gram. 75% pelarut berarti 75 gram pelarutnya. Berarti 25 per 62 kali 1000 per pelarutnya 75. Kita dapatkan hasilnya 10 derajat Celcius. Itulah deltanya. Kemudian titik beku larutannya berarti karena pelarutnya air berarti kurangkan dari 0. TF 0 dari air itu 0 derajat Celcius ya. Kurang deltanya 10 berarti hasilnya minus 10 derajat Celcius. Berarti nanti air radiator itu akan membeku pada minus 10 derajat Celcius. Nah, biasanya air radiator ini digunakan, atau si etilen glikol ini digunakan untuk air radiator pada daerah-daerah yang bersalju. Ya, itu, maka jawabannya adalah A ya, jawabannya adalah A minus 10. Oke, yang terakhir. Ini kita perhatikan sama-sama. Zat terlarutnya 0,4 gram, pelarutnya 20 gram.
penurunan titik beku 0,57 derajat Celcius. Berapakah MRZX? Ya, KF-nya 5,1. Ini berarti benzen pelarutnya ya. Oke. Nah, kita lihat MR itu boleh kita rumuskan langsung KF per delta TF kali 1000 per massa pelarut kali dengan gramnya. Ya, berarti KF-nya 5,1 per delta TF-nya 0,57 kali 1000 per 20 kali 0,4. Ya, hasilnya 178,9 atau kita bulatkan 179. Ya, maka jawabannya adalah A. Oke, demikian pembahasan kita untuk penurunan titik beku. Jadi sebenarnya rumus-rumusnya nanti hampir sama dengan kenaikan titik didih. Hanya saja kalau dikenaikan dia berarti TB-nya sama delta TB-nya itu TB dikurang TB0. Pokoknya kalau judulnya kenaikan berarti pelarutnya lebih rendah dari larutannya. Kalau judulnya penurunan berarti pelarutnya itu lebih tinggi dari larutannya. Ya. Jadi penurunan titik beku, maka pelarut murninya akan lebih tinggi titik didihnya dibanding dengan larutannya. Oke, terima kasih, selamat malam, sukses.